Kalau si Ahmad Daulay, ketua fraksi PAN DPR, lalu sekjennya Edi Suparno mengatakan pembelaan kepada bosnya dengan mengatakan apa yang disampaikan Julhas itu hanya temuan di masyarakat. Kita minta di mana? Masyarakat mana yang kalau tahiyat pakai 2 jari? Tunjukkan di mana? Di kampung mana, RT berapa? Di masjid apa? Di masjid apa? Kan Julhas bilang katanya banyak loh Pak, saya udah keliling-keliling banyak. Ya di mana? Tunjukin. Kalau Anda nggak bisa tunjukin berarti Anda sedang berdusta, berbohong, dan itu ada pasalnya lagi. Ya. Menyebarkan berita bohong yang menimbulkan kegaduhan. Ya. Undang 14 ayat 1 tahun 46. 46 dan itu ancaman 10 tahun. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saudara sekalian, dengan berharap ridha Allah dan bantuan Allah, pertolongan Allah, saya dengan pengacara Ahmad Hosinuddin SH, dan ternyata ketemu juga teman-teman lain yang punya niat yang sama. Mereka datang lebih awal ke Bareskrim Mabes Polri di Jalan Trunojoyo, Jakarta Selatan ini untuk melaporkan dugaan tindakan penistaan terhadap agama Islam yang dilakukan oleh Zulkifli Hasan, ya. Jadi kita tidak sependapat kalau mereka ingin cari selamat dengan mengatakan itu hanya guyon, hanya bercanda. Tidak bisa. Amin gitu misalnya tidak dibaca sambil bercanda, sambil ketawa-ketawa. Lalu tangannya pakai jari 2. Kalau soal amin mungkin ya kita bisa beda pendapat. Mazhab macam-macam, ada yang bilang tidak dibaca, maksudnya tidak baca keras, adalah mati segala macam. Monggo-monggo saja. Tapi kan kemarin jelas-jelas teman kita tadi udah ada transkripnya. Jelas-jelas dia mengatakan tidak membaca karena saking cintanya kepada Pak Prabowo. Ini jelas dusta yang luar biasa, ya. Dan menurut saya sekalipun orang Islam, mohon maaf, sebodoh apapun orang Islam, itu nggak mungkin mengorbankan Al-Fatihahnya dalam sholat untuk seorang Prabowo Subianto. Saya pikir nggak mungkin. Apalagi pakai jari 2, itu sangat nggak mungkin. Nggak mungkin orang tahiyat menunjukkan jari 2 hanya karena cinta pada Pak Prabowo. Jadi kalau si Ahmad Daulay, ketua fraksi PAN DPR, lalu sekjennya Edi Suparno mengatakan pembelaan kepada bosnya dengan mengatakan apa yang disampaikan Julhas itu hanya temuan di masyarakat. Kita minta di mana? Masyarakat mana yang kalau tahiyat pakai 2 jari? Tunjukkan di mana? Di kampung mana, RT berapa? Di masjid apa? Di masjid apa? Kan Julhas bilang katanya banyak loh Pak, saya udah keliling-keliling banyak. Ya di mana? Tunjukin. Kalau Anda nggak bisa tunjukin berarti Anda sedang berdusta, berbohong, dan itu ada pasalnya lagi. Ya. Menyebarkan berita bohong yang menimbulkan kegaduhan. Ya. Undang 14 ayat 1 tahun 46. Dan itu ancaman 10 tahun. Ya kan? Habib Rizik Syihab saja yang mengatakan alhamdulillah saya sehat dituduh berbohong dan langsung dipenjara. Dipenjara, dijatuhi hukuman 4 tahun. Tapi ini jelas-jelas berbohong. Saya yakin nggak mungkin ada orang Islam sebodoh apapun agamanya tahiyat dengan 2 jari, itu nggak ada. Atau gini deh, saya tantangin Julhas, Edi Suparno atau siapapun, kalian bikin sholat berjamaah deh. Nanti saya datang, saya ambil gambarnya. Saya mau tahu ada nggak jamaah yang tidak baca amin. Saya siaran langsung, nggak apa-apa. Atau yang paling penting nanti waktu kalian tahiyat akan saya zoom tangannya. Ada nggak jamaah yang jarinya 2? Waktu tahiyat awal, ada nggak? Dan saya berani jamin, hakul yakin tidak ada. Tidak ada, kecuali mereka udah disetir segala macam dan mengorbankan akidahnya. Tapi tidak ada. Nah, hal-hal seperti ini yang kita golongkan termasuk dalam penistaan agama. Nah, ini kita berbekal dari keputusan Istimewa Ulama Komisi Fatwa se-Indonesia yang ke-7 tentang masalah strategis kebangsaan atau masail asasiyah wataniyah. Dan menurut para ulama yang diselenggarakan 9 sampai 11 November di 2001 di Jakarta ini, 2021 di Jakarta ini, ya, objek yang termasuk materi penistaan dan penodaan agama itu meliputi Allah SWT, dibuat bercanda misalnya, Nabi Muhammad SAW, kitab suci Al-Quran, ibadah mahdoh, apa itu? Sholat, puasa, zakat, dan haji itu tidak boleh juga. Itu bagian dari apa yang disebut dengan penistaan dan penodaan agama. Lalu para sahabat Rasulullah pun tidak boleh. Lalu ada simbol-simbol dan ajaran syiar Islam yang disakralkan seperti Ka'bah, azan, dan lainnya.
Dan yang dilakukan oleh Julhas ini jelas-jelas adalah sholat, bagian dari objek yang bisa disebut sebagai penistaan agama. Saya tidak ingin berkelit macam-macam, tapi sampai hari ini kalau dia lakukan penistaan agama tanggal 19, sekarang tanggal 22, berarti ada 4 hari. 4 hari saya tidak mendengar, tidak membaca, tidak menonton satu potong pun kata maaf dari Julhas. Tidak mendengar, tidak membaca, tidak menonton. Mungkin ada, tapi saya tidak mendengar, tidak membaca, tidak menonton. Dan kalau betul seperti kata saya tadi, ini menunjukkan betapa arogannya, sombongnya Julhas, ya, sombong luar biasa. Satu, yang kedua, kami bersama-sama ini dari teman-teman ada yang lebih dulu datang ke Barreskrim. Ternyata mereka menunggu dari pagi dan dipingpong, akhirnya hanya disuruh ke Dumas. Kami, saya dan Ustadz Ahmad Khozinuddin SH ini menunggu, suruh daftar, lalu setelah mendaftar, nunggu lagi, nggak dilayani. Saya bilang kita punya kerjaan lain, kita punya kewajiban aktivitas lain, nggak mungkin kita buang waktu di sini aja. Tapi saya simpulkan, mohon maaf ya, Listio Sigit Prabowo, Kapolri, Anda nih ngakunya ya polisi itu pengayom, mengayomi, melayani, melindungi. Melayani aja nggak beces, nggak berus, nggak becus dan nggak beres, ya. Ini sebuah pelayanan yang ogah-ogahan. Saya juga mau mengingatkan siapapun kalian, apapun pangkat jabatan kalian, kalian cuma pelayan rakyat, ya. Gaji kalian, fasilitas kalian. Tadi saya masuk ke dalam pakai teknologi yang canggih, pakai foto doang, pintu terbuka, AC-nya adem, itu uang rakyat, uang saya, uang pajak, uang saya. Saya nggak rela kalau kalian nikmati fasilitas yang saya bayar sebagai rakyat, tapi kalian tidak melayani rakyat, ya. Petugas SPKT, jangan begitu. Temui kami. Persoalan nanti proses berlanjut, ayo gitu loh. Tapi temui kami, bukan disuruh nunggu, nggak jelas kabarnya segala macam. Orang mondar-mandir doang. Saya tanya gimana? Tunggu Pak, gimana? Nanti Pak, gimana? Orangnya belum ada. Ngapain aja kalian kalau nggak ada di tempat? Ya, intinya begitu aja deh. Dan saya ingatkan juga bahwa kalau kalian merasa hebat, siapapun, ya mau polisi, mau Julhas merasa hebat dan tidak tersentuh di dunia, kami akan tetap bawa masalahnya ke akhirat kelak. Dan saya kira sebagai orang beragama, kalian tahu apa yang dimaksud dengan pengadilan akhirat. Gitu dulu. Makasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.